Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah epistel dalam kebaktian Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 tertulis dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 14 hingga ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan apa yang namanya pilihan. Dari waktu ke waktu, dari pagi hingga malam, dalam sepanjang perjalanan hidup kita, kita sering diperhadapkan dalam berbagai pilihan. Memilih apa yang hendak kita makan, memilih apa yang hendak kita lakukan, memilih apa yang hendak kita kerjakan. Beragam pilihan diperhadapkan kepada kita. Dan tentunya, sebagai makhluk yang diberikan hikmat dan pengertian, kita akan memilih apa yang paling terbaik bagi kita, apa yang paling utama, apa yang kita butuhkan, apa yang bermanfaat. Itulah yang akan kita pilih. Sedangkan hal yang tidak benar akan kita singkirkan dari diri kita. Hal yang merugikan kita, hal yang membuat kita berdosa, pasti akan kita jauhkan dari kita. Segala apa yang baik, apa yang benar, apa yang mendatangkan sukacita, itulah yang kita pilih. Jemaat yang terkasih, tentunya bukan hanya dalam kehidupan jasmani, dalam kehidupan rohani juga kita diperhadapkan dengan beragam pilihan. Memilih apa yang baik atau memilih yang tidak baik, mana yang akan kita pilih? Memilih kepada siapa kita
beribadah, memilih apa yang harus kita lakukan di tengah peribadahan itu. Demikian halnya yang kita simak lewat khotbah dalam kitab Yosua pasal 24 ini, yang merupakan bagian akhir dari kepemimpinan Yosua, di mana dia telah memimpin bangsa Israel hingga tiba di tanah Kanaan. Yosua telah menggantikan Musa seturut dengan kehendak Tuhan. Yosua telah memimpin bangsa itu atas kehendak Tuhan. Lalu di tengah situasi pada saat itu, Yosua merasakan bahwa bangsa itu, sebagaimana ia ketahui, adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ia sendiri menyaksikan bagaimana Musa telah memimpin bangsa itu melakukan beragam perbuatan ajaib yang Tuhan kehendaki. Namun begitu sering bangsa itu berpaling dari Tuhan. Bangsa itu begitu sering bersukut-sukut, bahkan mencondongkan hatinya untuk menyembah ilah-ilah lain. Bahkan di hadapan Musa sendiri, mereka berani berlaku hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan oleh karena perilaku mereka sendirilah, Musa terjerumus dalam satu perbuatan yang Tuhan tidak berkenan. Akhirnya Musa tidak dapat tiba di tanah Kanaan akibat dari perbuatan bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Lalu sebelum semua tugas kepemimpinan Yosua itu berakhir, ia hendak mengkonfirmasi kesungguhan dari iman bangsa Israel. Apakah mereka akan tetap menjadi bangsa yang benar, bangsa yang setia beribadah kepada Tuhan? Apakah mereka akan bertekun untuk memuliakan nama Tuhan, atau apakah mereka akan berpaling dari Tuhan, menyembah ilah-ilah lain? Lalu Yosua memberikan suatu perenungan dalam kehidupan bangsa itu, memberikan pilihan kepada mereka agar mereka menentukan pilihannya. Dalam ayat 14, Yosua mengatakan kepada bangsa itu, "Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya, oleh karena segala hal yang telah Tuhan perbuat kepada mereka." Bagaimana Tuhan itu begitu baik, telah menuntun mereka dari tanah Mesir hingga ke tanah perjanjian. Itu merupakan tanda kebaikan, anugerah Tuhan, tanda cinta kasih Allah terhadap bangsa pilihannya itu. Yosua mengatakan, "Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir." Lalu yang harus mereka lakukan adalah, selain menjauhkan penyembahan kepada berhala dan ilah-ilah lain, mereka harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itulah yang harus mereka lakukan. Namun Yosua tidak memaksa mereka. Yosua tidak memberikan suatu ketetapan yang harus mereka lakukan secara otoriter. Tetapi Yosua memperhadapkan pilihan kepada bangsa itu. Apakah mereka akan memilih menyembah ilah-ilah di sungai Efrat atau menyembah Allah Israel? Dan ketentuan itu disampaikan Yosua sebagai hal yang menentukan untuk masa depan mereka. Mereka harus memilih pada hari itu juga, bukan pada hari esok, lusa, atau kapan-kapan. Namun Yosua mengatakan, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Lalu bangsa itu mengatakan, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Ini merupakan jawaban pertama mereka, di mana mereka berkomitmen beribadah kepada Allah Israel. Mereka mengatakan hal demikian karena merasakan bagaimana Allah itu juga sungguh begitu baik, menuntun mereka, menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir, dari tanah perhambaan, dari rumah perbudakan, hingga tiba di tanah Kanaan, di tanah perjanjian itu, di mana Tuhan melindungi mereka di sepanjang perjalanan hidupnya dan memberikan berkat, sehingga di tanah Kanaan mereka beroleh segala hal yang sungguh amat baik. Tuhan menghalau musuh-musuh mereka dengan kekuatan tangan yang teracung itu, sehingga dengan sungguh-sungguh, dengan perenungan yang mendalam, bangsa itu mengatakan kepada Yosua, "Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Ini merupakan
komitmen yang pertama, jawaban yang pertama, bahwa bangsa itu akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi Yosua tidak langsung menerima jawaban itu. Namun Yosua kembali memberikan tantangan kepada mereka. Apakah benar mereka sudah menyampaikan jawaban ikhlas? Yosua berkata, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Allah yang cemburu, yang tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Bahkan suatu ketika Tuhan dapat berbalik murka kepada mereka kalau mereka beribadah kepada Allah asing. Artinya, jawaban yang mereka berikan tadi harus mereka pertimbangkan agar mereka jangan asal menjawab. Namun Yosua hendak menyampaikan, berikan jawaban yang sungguh-sungguh. Tetapi untuk kedua kalinya bangsa itu berkata, tidak, hanya kepada Tuhan sajalah kami akan beribadah. Saudara terkasih, seperti bangsa Israel yang diperhadapkan dengan pilihan itu, tentunya kita juga diperhadapkan dengan hal yang sama. Apakah sungguh-sungguh berkomitmen menjadi orang yang percaya? Kadang dalam kehidupan ini ada saja orang yang kurang sungguh-sungguh berpegang pada janji dan komitmen, bahkan setiap perkataan yang ia sampaikan. Kadangkala seseorang itu mengucapkan suatu perkataan saat ini berbeda dengan perkataan pada esok hari. Bahkan yang lebih lagi, lain di bibir, lain di hati. Apa yang diucapkan kadang tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Penuh dengan tipu muslihat. Bahkan di tengah-tengah kehidupan beragama juga sering kita menemui hal demikian. Suatu saat ia berkata percaya, berkomitmen akan rajin beribadah, tetapi dalam kenyataannya dia begitu jarang beribadah. Tentunya pada saat ini kita diingatkan lewat firman Tuhan ini agar kita sungguh-sungguh melakukan apa yang telah kita katakan itu. Jangan lain di bibir, lain di hati, lain di perkataan, lain di perbuatan. Tapi kiranya apa yang kita katakan itu juga yang kita perbuat. Apa yang benar, itulah yang kita lakukan. Yosua mengatakan kepada bangsa itu, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara terkasih, kiranya kita dapat melakukan seperti yang disampaikan Yosua. Bahkan komitmen daripada bangsa itu mengatakan, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Jemaat Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang berkomitmen untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan hati dan pikiran yang tulus dan ikhlas. Datang beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Datang beribadah memberikan penyembahan kita, persembahan kita kepada Tuhan. Datang beribadah menerima berkat dari Tuhan dan menjadi saluran berkat kepada semua orang. Orang yang beribadah adalah orang yang taat. Orang yang beribadah adalah orang yang sungguh-sungguh mau dan dimampukan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh adalah orang yang menghayati ibadahnya itu, sehingga ibadahnya itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu saudara terkasih, marilah kita dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita datang menyembah Allah yang kudus dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita, dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita. Dan lakukanlah komitmen Yosua ini di dalam kehidupan saudara. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hanya kepadamu-lah kami memberikan penyembahan dan persembahan kami. Hanya kepadamu-lah kami datang sujud menyembah, memberikan ibadah yang sejati kami, lewat sikap hati, jiwa dan pikiran kami. Tuntun kami dalam Roh-Mu yang kudus, untuk selalu melaksanakan komitmen kesetiaan kami untuk percaya dan beribadah kepadamu.
dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.